Ya, saya tak kasih dasar yang secara detail. Dengan dasar itu nanti jenengan lakukan. Kalau tidak sholat sampai khusyuk, sesuk nek bebas ya. Mulya nggo sandal, para toro ning pondok tapu ana cangkemku. Iku jaminanku. Tapi syaratnya sampai harus mengikuti petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran yang saya sampaikan. Aku yakin Allah tidak akan pernah ingkar janji. Allah gak tahu goroh. Allah gak pernah menipu. Allah pasti itu sampaikan. Bon. Bapak Ibu, kalau sholat 5 waktu wajib hukumnya khusyuk, maka saran saya gunakan sebaik-baiknya sisa umur kita yang tidak pernah tahu kapan kita ditakdirkan Allah untuk kematian. Konsentrasekno jenengan iki untuk belajar sholat khusyuk. Nanti akan saya kasih caranya, jangan khawatir. Untung jenengan tambah lebih cepat, aku yakin lebih cepat daripada yang di luar. Lu kok bisa? Iya, karena sampean wis gak mikir urusan nyambut gawe. Iya, gak mikir anak, gak mikir istri, gak mikir sosialisasi yang dibawa, yang di luar itu. Pun Pak, sampean pun kepingin metu dhisik. Ojo, wis nek gak wayahe yo gak mungkin iso metu. Lah ngoten nggih. Ngedeno ya apa wong meteng nek durung wayahe babaran yo mboten saged. Sama kalian jenengan belum waktunya sampai maksa untuk keluar cari masalah kau. Gitu. Wis ikuti semua apa aturan-aturan. Manfaatkan sisa sampai sing ono kene iki lho. Aku yakin lebih cepat sampai iki mang saged bangun jiwa dalam rangka bertemu Allah di dunia ini. Karena apa? Jenengan gak pate ono beban. Sing mikir lah sampai ngene, bojoku si ayu gak dicocok PT aku. Lah ngoten toh. Buangen jauh-jauh iku nek wis sampean saya kasih dasaran tauhid atau sistem pembangunan jiwa, aku yakin hal itu sudah tidak kau pikirkan. Wa aslimulahu, semuanya kau serahkan pada Allah. Wong wedok iku gak situk cok. Ibu juga begitu Bu. Orang laki itu tidak satu. Ya Bu ya. Jangan terlalu kau pikir sampai kau stres, ngapain lu. Kesetiaan seorang suami, kesetiaan seorang istri itu diuji lewat ketika sang suami ada di LP kata sampean. Iya. Kalau istri-istri sampean di rumah ikut sabar menunggu jenengan, ya tak? Kesetiaan seorang istri itu hanya satu, ketika saat suaminya melebu penjara. Kira-kira gelem dicocok PT apa ora? Sampai gak usah berkecil hati Pak Bu. Wong wedok gak sitok. Banyak. Ngapain sampai mikir sampai stres? Mohon maaf Pak ya, mohon maaf. Saya tahun 2010 insya Allah itu bulan Agustus, aku punya teman se-LP ya, Mojokerto sendiri. Itu mikirkan keluarga sampai gantung diri. Naudzubillah, jangan sampai ya. Itu di LP satu kamar dengan saya. Ketika saat Ramadan, semua warga binaan yang mau diaturi untuk sholat taraweh, dia nggak mau karena sudah direncanakan.
Iya. Sebab apa dia melakukan itu? Sebab dia jiwanya belum terbangun. Mikirkan keluarga stres, padahal mohon maaf. Password pertama tadi adalah apakah Anda sudah ada iman di dalam hati kalau kita manusia diciptakan Allah tidak hanya jasmani tetapi rohani. Yang kedua, terakhir. Lewat surat Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriqu wal maghrib. Percaya atau enggak jenengan? Makhluk mulai jagat timur sampai jagat barat bisanya bergerak itu karena yang menggerakkan Allah Subhanahu. Tinggal di dalam hatimu iman enggak? Sudah ada iman enggak? Yang menggerakkan semua makhluk sekecil debu atau atom bisanya bergerak itu karena Allah. Jenengan bisa berkumpul di sini karena Allah. Yang Allah itu sementara waktu belum bisa kau lihat. Padahal di dalam Al-Quran Allah katakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki lebih dekat daripada urat nadimu. Mengapa kau tidak tahu? Al-Baqarah 115. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau mengarah, di depanmu itu ada wajahku, kata Allah. Mengapa kau enggak tahu? Jawabannya karena mata hatiku wis tak penak nek ngaji ngene iki. Nek ngaji padha mantane ngono. Masyaallah. Estu kula sangat terharu, Pak. Biasanya ngaji di luar seperti itu, Masya Allah. Aku mengingatkan diriku akan tahun 2010 dulu, bahwasanya aku di tengah-tengah saudara-saudaraku yang sama senasib dan seperjuangan. Bon. Terus bagaimana caranya kami itu nanti mata hatiku ainul basyirah itu tersikap dari hijab yang membutakan hatiku. Password sih, iku masuk materi. Jadi nek jenengan sudah yakin bisanya jenengan itu hadir di sini karena Allah di dalam diri kita. Aku yakin pelajaran ini nanti akan bisa jenengan terima. Pun. Saya akan terlepas dari membangun raga. Saya lebih fokus sekarang membangun jiwa. Ketepatan bulan Agustus, bagaimana negara Indonesia mengikrarkan diri sebagai negara yang merdeka, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, yang sampai sekarang sudah ke berapa? 78, dan malam hari ini sekaligus diperingati oleh Lapas 2B Kota Probolinggo, di mana kita berpuluh-puluh tahun, mungkin beratusan tahun kita menjadi budaknya orang-orang yang menjajah. Otomatis pada saat itu kita akan mengikuti undang-undangnya si penjajah. Kita dibatasi, sosialisasi dibatasi, hukum pun juga begitu, harus mengikuti hukumnya sang penjajah. Tetapi ketika saat itu sudah masuk di dalam tahun 45, Indonesia merdeka, berarti keikraran Indonesia pada saat itu. Sebelumnya walaupun diikuti, dialami, tidak hanya dipertaruhkan raga, harta, bahkan jiwa,
ditaruhkan untuk mencapai kemerdekaan. Sama ruhaniyah jenengan, sebelum Anda ini membangun ruhaniyah atau jiwa Anda, hakikatnya kita itu telah menjadi budaknya hawa nafsu. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah. Itu kita akan menjadi budaknya syahwat. Kita akan mengikuti hukumnya nafsu. Apa hukumnya nafsu? Innan nafsa la amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu akan cenderung mengajakmu untuk melalaikan Allah. Makanya sholat lali Allah, ojo heran. Kita evaluasi diri, jangan mengevaluasi orang lah. Sibuklah kau mengevaluasi dirimu sendiri. Barometernya cukup di bab masalah sholat. Masihkah wedus itu bersarang dalam hati? Itu ini sudah jelas. Makanya saya hadir di tengah-tengah saudara saya sendiri, perlunya memberikan bagaimana cara untuk membangun jiwa dengan benar. Apa yang harus kita perlukan? Jun sewu Pak. Lewat surat Al-Baqarah ayat 208 ini, yang dimaksud masuk Islam adalah tidak hanya dengan jasmaniah tetapi ruhaniyahmu. Ikuti Rasulullah bagaimana jasad kita didik dengan ilmu syariah, ruhaniyah kita didik dengan ilmu hakikat atau ilmu tauhid. Ainul basirah, mata hati kita perlunya untuk bersaksi, menghadap, bertemu hanya pada Allah. Artinya mata hati kita yang disebut ainul basirah hanya untuk melihat Allah. Fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau berada, dimanapun kau mengarah, di situ kau menghadap pada wajah Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal. Sudah dijelaskan dalam doa iftitah ketika sebelum kita membaca Fatihah. Dalam sholat itu Pak, sesungguhnya ku hadapkan wajah ruhaniyahku lilladzi, terhadap Allah zat hidup yang menguasai jagat langit dan bumi, atau jagat jasmaniah dan jagat rohani. Udkhulu mlebu sira kabeh fisilmi ing dalam agama Islam kafah halis sampurna, harus sempurna. Kalau Anda sudah masuk di dalam Islam dengan sempurna, artinya tidak hanya jasmani juga rohani. Kita di dalam agama Islam ditata hukum syariah, thariqat, hakikat, dan ini maksudnya di sini. Kalau itu sudah sempurna Anda masukkan dalam diri Anda, maka wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Kau akan bisa menghindar, kau akan bisa keluar bebas dari belenggone hawa. Udkhulu fisilmi kafah. Masuk kamu dalam agama Islam yang sempurna. Ojo syariat tok dulur, sak hakikate maksudku. Nanti aku bahas tentang hakikate atau tauhid untuk membangun jiwa. Apa pertama? Kalau gosok nggih. Pertama yang dibutuhkan untuk membangun jiwa, sampean harus punya guru akhirat. Titik.
yang disebut mursyid, bukan mursal ya. Beda mursyid ambek mursal. Mursyid itu sang petunjuk jalan, khusus jalan menuju dan bertemu Allah. Nek mursal beda maneh. Wis kados jenengan kali kula niki wau mbiyen. Kok gak mursal gak mungkin dilebokno Tapi aku yakin saya husnudzon pada Allah, demi Allah, Allah menghadapkan situasi sampean ini untuk menjadi manusia yang jiwanya terbangun dan bertemu Allah. Aku yakin. Nek gelem ngikuti petunjuk. Pertama adalah kita harus mempunyai guru akhirat yang disebut mursyid. Guru yang dimana dia hanya membimbing jenengan tentang ruhania, bukan jasmania, Pak. Ada guru dunia, yaitu guru syariah, membimbing kita dengan ilmu syariah biar hablum minan nas itu benar. Yang mursyid guru akhirat mendidik ruhaniah panjenengan supaya hablum minallah. Langsung loh niki. Hubungan jenengan langsung pada Allah, gak katik ngeribon. Wonten anu mriki karambola. Ada? Oh enggak ada. Karambol kan ada ribon. Atau ngene lho, Pak. Aku gak ngelarang biliar, sing ngelarang iku sing jero kesak iku lho. Iku agama gak ngolehi. Nek biliar niku dengan tangan, ya olahraga dengan rapopo, Pak. Sing bermasalah iku piro? Piroan? Ya iku nggarakno mlebu LP. Wis gunakan Anda ada di LP itu, anggapan Anda sejarah terulang Nabi Yunus, Nabi Yusuf. Nabi Yunus masuk di dalam ikan, perut ikan nun. Itu kholwat, itu bertapa, itu uzlah. Nabi Yusuf dimasukkan terhadap penjara juga begitu, kholwat. Beliau gunakan untuk kholwat, mendekatkan diri secara ruhaniyah pada Allah. Jenengan podo, jangan dianggap hukuman, Pak. Anggapan iki anugerah dari Allah. Iya, saya tidak akan pernah mengatakan ini musibah, bala, ndak. Ini saya katakan anugerah dari Allah. Manakala disebut anugerah, hatimu mendekat, menggunakan, memanfaatkan situasi jenengan, dijauhkan dari urusan dunia supaya ruhania hanya menghadap dan bertemu Allah. Aja digawe mikir, ya apa anakku, ya apa bojoku. Sumpek bos sama nek mikir ngono. Kita kan sudah tahu tadi passwordnya. Semua makhluk itu yang menggerakkan adalah Allah. Udah serahkan pada Allah semuanya. Kulo niku, Pak, saya itu nggak pernah lemu seperti ini. Iya, ini sondok guru. Sebelum saya masuk LP niku, sampean tahu Datuk Maringgi. Seperti itu, bahkan lebih kurus saya. Tapi ketika ada di LP gajah, Pak, lemu, ibi gak lemu, mangan gak nyambut gawe diteri. Lah gitu, wis tak sampai ini dadi raja meniku. Turu ya dijaga. Aman gitu. Sing penting gak usah model-model. Apa aturan LP, ya udah kita patuhi.
Oh paling mang dipeseni kongon. Enggak, saya tahu. Tak takoi. Anda misalnya cari masalah yang katanya ingin keluar dari masalah satu, apakah selesai masalah Anda? Malah bertambah masalah. Selesaikan masalahmu dalam waktu zamannya. Jangan mencari masalah yang lain yang punya anggapan keluar dari masalah satu. Gak bisa. Gak bisa. Tapi jiwa-jiwa yang petarung terhadap nafsu justru menganggap ketika saat dimasukkan LP, matur suwun alhamdulillah wis gak ngingoni bojore. Gunakan hatimu takarrub, mendekatkan diri dan mengenal, bertemu dan bercinta hanya Allah. Caranya ini nanti aku sampaikan. Jadi surat Al-Baqarah ayat 208 tadi sebagai dasar ruhaniyah kita itu harus wajib untuk dibangun, wajib masuk Islam. Apa sih hasilnya Islam? Pasrah, selamat. Walladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haq. Nah ini Allah akan mengutus utusannya masuk kepada LP Probolinggo bil huda waddinil haq, dengan membawa petunjuk tentang ruhaniyah wadinil haq aidinu tauhid. Tapi mukhotobe iki nang Kanjeng Nabi, bos. Saya cuman menirukan Kanjeng Nabi. Urusan Anda nanti percaya dan tidak bukan urusan saya. Cuman saya hanya bilang pengalaman saya, mohon maaf ketika di LP niku Pak 2 tahun lebih kan dapat remisi saya. Masalahnya saya nggak pegang ini ya. Terus nggih patuh terhadap aturan LP, remisi ku keluar. PB gampang 2/3 ya. Iya, kula niku ora, iya mah mantan aku. Wis ta enak nek ngaji kanca dhewe ku enak, bebas gitu ya. Bon. Fokuskan, gunakan sisa waktumu di LP untuk bertapa. Caranya pertama sudah sampean anggap jenengan iki sudah punya guru akhirat. Siapa guru akhirat sampean? Terserah. Ati sampean nek buka nanti hidayah dapat. Wis, guru akhirat sampean itu tidak ada siapa-siapa kecuali utusan Allah. Siapa nanti? Allah akan menurunkan warid sebagai guru jenengan. Ketika saat sampean mengke sudah melaksanakan kholwat atau uzlah. Saya cuman hanya sekedar memberikan sistem cara untuk bagaimana kholwat yang benar. Bon. Apa yang harus kami sampaikan pada malam hari ini? Sistemnya pertama adalah ilmu. Nyuwun sewu. Wis, ngene iki catatan. Nek gak ndek pulpen ya dicatet ning ati maksudku. Pertama adalah ilmu. Ilmu yang kami maksud adalah ilmu tauhid. Apa ilmu tauhid itu? Ilmu yang untuk mengesahkan Allah. Kul katakan Muhammad huwa utawi dia iku Allahu utawi jenenge Allah, namanya Allah itu ahadun esa. Muhammad ajarkanlah tentang ilmu untuk mengesahkan Allah. Ini konteksnya adalah iman, Pak. Kita punya iman, berbagai macam iman. Di samping iman pada Allah, percaya adanya Allah, juga percaya selain adanya Allah. Selain adanya Allah itu ada.
Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya. Contoh ning ngarepku iki eneng sik lho susu. Niki contoh mawon ya. Kita punya iman Pak, ketika saya mohon izin Pak ya, ketika saya minum gurih, manis, jenengan cuman ya wis rasakno tok ae lho lah, bayangno. Ketika saat saya sudah meminum ini, aku yakin dah rasa gurih manis timbulnya dari susu. Tapi mohon maaf, saya itu lebih suka susu di tempat aslinya. Tenang aja bos, tenang aja. Oh, katanya los. Ketika ruhaniyahku beriman terhadap susu yang bisa mendatangkan rasa gurih atau manis, itu iman yang bermasalah. Miturut tauhid lo ya. Kalau miturut syariat benar, karena orientasi kita munculnya hukum syariah itu tidak terlepas dari akal. Sebab akal ngomong kalau tidak minum susu nggak mungkin bisa merasakan gurih dan manisnya susu. Buktinya jenengan paling yo angen-angen tok ngene. Nggih mboten? Iku benar miturut hukum syariah. Tapi hukum hakikat masih dikategori. Ketika saat saya belum bisa bertemu dengan Allah, mesti ruhaniyah saya itu imannya terhadap susu yang mendatangkan rasa gurih atau manis dari gula. Tapi lihat, mohon maaf, dalam surat Al-Hadid ayat 3. Al-Hadid ayat 3. Ini cara tauhid. Huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah itu ya wujude Allah. Ya ning awal ana ning artinya awal semua persoalan apapun. Mulai awal sampai akhir itu yang menguasai mengobahkannya apa? Menggerakkan itu hanya Allah. Cuman kita kan tidak tahu Pak. Oleh nggak tahu karena mata kita buta. Mata hati maksudnya. Yang disebut ainul basirah. Wadzahiru wal batin, ada di dalam dan di luar dirimu. Di dalammu akhirnya darah bisa berputar, jantung bisa berdenyut, napas bisa keluar masuk. Itu semata-mata karena Allah. Di luar kita juga di dalam dan di luar susu. Orang yang hatinya sudah betul-betul bertauhid pada Allah, ketika minum susu, mohon maaf, boleh secara syariat mengatakan gurih dan manisnya datangnya dari susu, tapi di dalam hati imannya datangnya dari Allah Subhanahu. Tapi sing jero ojo ditokno bos. Misalnya ditokno ya kayak Siti Jenar boleh kewegeran kayak ngene iki apa susu dudu iku Allah lah aja iman di dalam udah biar Allah saja, di luar syariat, di dalam hakikate. Begitu Rasulullah, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, wis ikuti aku. Biar kau selamat, biar kau bisa bertemu Allah, ikuti aku.
Syariate lakonono, hakikati juga begitu. Itu Rasulullah. Bila mana kau mengikuti aku, yuhibbukumullah. Ali Imran ayat 31. Yuhibbukumullah. Dosa-dosa secara jasmani yang dulunya kau kena pasal bla 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 bla, gitu. Pasal sing abot nek menurut kula niku pasal bondet, Pak. Paling abot. Estu paling abot karena tidak tahan menahan syahwatul farji niki. Bahaya niki. Estu bahaya. Mohon maaf. Iya enggak bahaya jadi. Iya bos, bahaya bos, kabur ae. Pun. Saged dilanjut? Oke. Lah, ketika ruhaniyah sampean itu sudah betul-betul dibangun, pertama dengan ilmu, ya tah? Nanti jenengan dengan ilmu itu akan menjadi satu kefahaman di dalam ruhaniyah sampean bagaimana caranya imanku ruhaniyah bukan jasmaniyah itu betul-betul pada Allah di sini. Tadi kan saya katakan menurut surat Al-Hadid ayat 3 Allah itu di dalam dan juga di luar. Gak kelagepenan yang nang jero krambil misalnya. Yo ora lah. Allah itu di dalam dirimu dan di luar dirimu. Hanya karena Allah di kembang ini akhirnya dia hidup. Kalau tidak ada Allah nggak mungkin kembang bisa sama. Tanpa ada Allah nggak mungkin yang namanya susu itu bisa mendatangkan rasa gurih. Nggak bisa. Mengapa kita selama ini sering lalai bahwa sama semua apapun yang terjadi karena Allah? Mengapa kita lalai? Sampai Allah bersumpah di dalam surat Asr. Wal asri, saya Allah bersumpah, aku bersumpah. Iki yang bersumpah itu Allah. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya banyak manusia yang masuk di dalam kerusakan besar. Apa maksudnya kerusakan? Lalai hatinya pada Allah. Yang dimaksud lalai tidak sadar kalau apa gerakmu itu yang menggerakkan adalah Allah. Gak sadar hati itu. Ini yang menjadi persoalan mengapa hati kita selalu egoisme. Manakala ini akan kita biarkan yang muncul hasud, riya, takabur, macam-macam. Bahaya. Sampeyan gak usah bahaya tak itu, gak usah takok. Mesti bahaya ini. Ruhaniyah sampean. Cara wong-wong iku namine angkuh. Tahu angkuh nggih? Ya Allah. Memandang orang lain mesti lebih bawah daripada dirinya. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Gak mau menerima masukan, kritikan gak mau. Padahal kita gak akan sadar kalau kita itu melakukan satu kesalahan. Yang tahu biasanya orang lain. Nggak mau terima itu. Iya Pak. Makanya sebelum nanti kita kembali ke tengah-tengah keluarga, bagaimana sisa hukuman kita gunakan untuk kholwat. Tapi nanti harus kubeat dulu. Sing mau silakan, nggak mau nggak ada paksaan. Bukan beat yang serem di thariqah itu Pak, di talqin itu ya, dijanji enggak. Beat yang kumaksud di sini adalah menyambungkan talinya ruh sampean datang Allah yang sudah keputus oleh hawa nafsu sehingga jenengan sering lalai pada Allah, bahkan tidak pernah ingat
Allahu Akbar. Ngene wis ati wis melawak rak tutuk ndi-ndi. Apalagi di luar sholat. Nah itu loh talinya kita sambung. Manya ada hujahnya, dalilnya ada. Dibuka di dalam tentang masalah tali, dibuka di dalam surat Al-Baqarah 256. Tentang tali dibuka di dalam Al-Baqarah 256. Yun sewu. Kemarin saya lupa, anak-anak disuruh membawa pulpen dengan lupa kan. Tapi yo gak oleh pulpen mlebu kan lincip, ya boleh. Ya, pulpene ning kertas hati sampean, pulpene keterangan kula. Kula tulis ngaten mawon. Di situ dikatakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Wa man yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha. Di situ Pak, tidak ada paksaan bagi Anda untuk mengikuti ajaran Muhammad ini. Ajaran yang bagaimana? Qad tabayyana rusdu minal ghayy, ajaran yang membebaskan ruhaniyahmu dari penjajahnya hawa. Mana? Inilah yang gue katakan dinul haq, agama yang mendidik ruhaniyamu tentang tauhid ini. Wa may yakfur bit-taghut, barang siapa yang menghilangkan, meninggalkan iman-iman selain Allah di dalam hatinya yang disebut at-taghut di dalam hati, di dalam ayat tersebut, ya wa yu'min billah, dia akan dipapak, tahu dipapak, dijemput oleh Allah, dipertemukan oleh Allah. Iman yang benar-benar murni hanya pada Allah. Lesan boleh mengatakan gurihnya dari susu, tapi hatimu mengatakan iman datangnya hanya dari Allah. Menungso makhluk kabeh, susu iki makhluk, jenengan makhluk, semuanya makhluk. Iku sifatnya la haula wala quwata. Ojo diterusno ila bila dulu. La haula wala quwata. Tidak ada daya upaya apapun, tur juga tidak punya kekuatan apapun dirimu, semua datangnya itu illa billah. Ngomongi gampang tapi prakteki oleh angel jenengan gak ngatekno ajarane Rasulullah di jalur dinut tauhid. Wis iku kita akui Pak. Barometernya cuma di dalam sholat aja lah. Kalau sholat kita itu belum khusyuk, berarti jiwa kita itu belum terbangun. Kalau dawuh sapa WR Supratman, bangunlah jiwanya, bangunlah. Jiwa didepankan, kemudian raga. Ini lagu itu kalau menurut tasawuf Pak, mohon maaf, mengena. Sangat mengena. Atau dasar undang-undang kita Pancasila itu sangat mengena. Kau tidak akan bisa melakukan sila kedua, ketiga, keempat, kelima manakala sila pertama belum masuk di dalam hatimu, yaitu ketuhanan yang maha esa. Inilah tauhid esa itu. Ilmu yang manakah yang bisa untuk merontokkan, melogrokkan, menghilangkan iman-iman yang selain pada Allah? Terus bagaimana caranya?
Saya katakan ilmu yang dimaksud adalah ilmu tauhid. Itulah ilmu yang untuk mengesahkan pada Allah. Tapi sebelumnya Anda harus iman sebelum pada Allah ini, iman yang sudah kadung masuk di dalam hati Anda, harus Anda hilangkan. Siapa yang kasusnya 170 ngacung? Yang di dalam 170 nggak ada. Tuas kate takai hadiah emang. Gini, Yun sewu nggih, umpama sampean tak lempar niki, tes, sampean kena batuk sakit, ya. Berarti jenengan imani yang lempar adalah saya. Lah gitu nggih? Oke. Iman sampean yang melempar adalah saya, yang sudah masuk di dalam hati kita. Kalau dalam akal nggak apa-apa, memangnya seperti itu. Itu harus sampean hilangkan. Iman sampean itu harus masuk di dalam ranah tauhid pada Allah. Ini kalau tidak ada Allah pada diriku, tidak karena Allah, nggak mungkin iki akan bisa terbang. Anda kalau belum bisa masuk iman seperti ini, tidak akan pernah sampai bisa bertemu Allah. Kalau Anda masih merasa bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk, dan tidak Anda sibukkan hatimu kehadiran Allah di dalam dirimu, Anda tidak akan pernah bisa dengan khusyuk sholat itu. Tapi kalau Anda merasa meyakini bahwasanya yang mendirikan, merukukkan, mensujudkan Anda adalah Allah semata-mata yang ada di diri Anda, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan keadaan Allah, keberadaan Allah itu lebih dekat daripada urat nadimu, maka aku yakin dengan cara inilah nanti sholatmu sedikit demi sedikit akan menangis, meratapi semua dosa-dosamu, dosa rohaniahmu yang telah melakukan sholat tidak khusyuk. Lah sekarang baru nanti akan bisa khusyuk seperti itu. Nanti seperti itu. Kalau hati jenengan sudah ada keyakinan bahwasanya Anda bisa berdiri rukuk sujud karena Allah, berarti sudah bertauhid. Pertanyaannya, sudahkah ada cahaya nur iman seperti itu? Kalau sudah, maka berbeatlah. Sambungkan talinya ruhmu pada Allah. Nanti aku yakin kalau ini sambung, kau dimanapun pasti ingat Allah. Laksana motor gandeng pak, rantai ini ambek gandengan ini sik mancep, ndasi nang Jakarta, gandengan ini Jakarta ndak? Jakarta. Inilah yang dimaksud Allah. Beliau-beliau para kekasih Allah, mengapa dikatakan indallah di sisinya? Ini karena selalu terus menerus sambungnya. Gampang. Gus, apakah saya bisa? Wong saya itu nasabnya adalah 21. Tahu 21? Apa Pak 21? Hah? Mantan nih ulun jenengan. Masalahnya tahun 2000 itu saya pernah ngalami 5 tahun itu kasaf pak. Kasaf itu apa sih? Kasaf itu Allah memberikan anugerah ilmu-ilmu yang belum terjadi. Tahun mulai awal 2000 sampai 2005. Jadi di rumah saya itu saya belum di penjara. Tamu itu banyak. Tamu itu banyak. Tapi semuanya itu tamu sing rusak-rusak. Iya. Ini memang kalau nggak rusak lah apa dilebokno bengkel. Lah ngono nggih.
Artinya rusak, tamu-tamu yang mohon maaf latar belakangnya itu kakean utang. Apa sasarannya? Togel. Ya, pada waktu tahun itu Allah kasih anugerah memberitahu terhadap kami apa besoknya keluarnya sampah saas kopi. Seneng nggih? Jari sapa Pak? Saya melepaskan diri dari tentang kasyaf itu hampir 1 tahun. Habis 2005 saya haji, 2006 langsung pelepasan semuanya. Itu. Lah, di situ mereka itu basisnya itu kebanyakan dari para penghutang-penghutang yang penghutang itu sudah kritis. Tapi Allah memberikan juga, masih memberikan. Ternyata itu saya jadikan sebagai media untuk menyaring orang-orang ini biar masuk tauhid. Gitu. Subhanallah, begitu indahnya ya. Makanya jangan bersuudzon dulu. Oh, Kiai Togel misalnya ya. Kita tidak tahu dia jadikan sebagai apa? Media untuk menarik orang-orang itu biar datang terus di situ dididik tauhid. Otomatis Pak, mari yo tauhid, belajar tauhid, mari belajar tauhid. Sama, saya kesini juga begitu. Cuman satu saja, saya kesini adalah anugerah dari Allah yang diberikan saya untuk bertemu terhadap saudara-saudaraku yang pernah menjadi senasib dan seperjuangan. Kuncinya kesuksesan cuma satu. Dekatkanlah hatimu pada Allah. Dengan begitu kau akan bisa berserah diri pada Allah. Kalau sudah berserah diri pada Allah, sudah bisa wa aslimu lahu, maka itulah golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun Anda secara zahir itu ada di LP, belum tentu mereka yang di luar hatinya selalu mendapatkan hidayah Allah. Enggak Pak. Maka bersyukurlah Anda ketika saat di LP itu sebetulnya Allah memberikan thariqah, jalan untuk jenengan mendidik, membangun jiwa ini supaya kepada Allah lebih baik nantinya kalau kita sudah keluar dari LP. Tinggal niteni mawon kula nanti ketemu piye salatmu. Nek salat itu tambah kelingan rondo-rondo mawon Gus. Wis ketok gak lulus. Uzlahmu nok ngene pondok mriki mboten lulus. Wis kari ngono ae. Nek ning omah salat tambah khusyuk, tambah baik, berarti lulus. Ngoten. Pun. Pertama adalah ilmu. Ya, ilmu yang kusampaikan adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid ada 4 tahapan. Mohon maaf, langsung mawon ke materi. 1, la ilaha illallah. Yang kedua, la ilaha illa huwa. Yang ketiga, la ilaha illa anta. Yang keempat, la ilaha illa ana. Kita la ilaha illallah sudah sering dididik. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratum mustaqim. Surat Maryam ayat 36. Jikalau hei orang Islam, Tuhanmu iku Allah, fa'budu, nyembahlah kau padanya. Hada utawi iki nyembah kepadanya iku siratun, satu jalan mustaqimun kang jejeg. Artinya Pak, mohon maaf, ojo syariat tok kuwi salat, ruhaniyahmu iku harus juga salat nyembah hanya pada Allah. Piye dalane ruhaniyahmu itu bisa bertemu Allah, menyembah bertemu pada Allah, piye dalane lewat tauhid iki.
Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Itu isim. Isim itu nama. Makanya muncul dzikir jahri. Jahri itu disebut secara lesan. Allah nama. Di mana ada nama pasti ada yang memiliki nama. Mohon maaf, di depan saya ada jeruk. Jeruk itu nama, ini wujudnya. Ada lagi pisang, pisang nama, ini wujudnya. Salak itu nama, ini wujudnya. Apapun. Allah itu nama. Surat Al-Fatihah ayat 1, Bismillah, dengan menyebut nama. Loh, nama. Harus kita kembangkan, Pak. Siapa yang memiliki nama Allah? Itu yang harus kita kejar. Tauhid kita harus kita benahi. Larilah kita masuk ke la ilaha illa huwa. Huwa artinya dia. Dia berarti sesuatu yang kita belum bertemu. Artinya tidak ada di sini. Kita masih mengangan-angan apa jari sing ngecat Lombok kono. Lah ngoten nggih. Mesti ndodeng ndukur. Gusti Allah mosok ndukur tok. Lah mboten to? Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Di mana Anda berada, di depanmu itu ada wajah Allah. Cuman ini tingkatan, ini syariat ya. Ini syariah. Ini thariqah. Ini dzikirnya siri. Ini di dalam thariqah. Prakteknya dalam hati sampean keluar masuk napas, masuk hu, keluar Allah. Hu Allah. Hu Allah. Ya, prakteknya ya. Pertama tadi adalah ilmu syaratnya, kedua syarat sampean adalah amal. Mari ilmu, amal. Cuman 3 kok, Pak. Hanya 3. Kedua, amal. Amal itu praktek. Praktek pertama sampai la ilaha illallah. Umpama dipraktek ngeten. Iki di dunia thariqah apapun. La ilaha illallah. Jadi la ilaha keluar, illallah masuk dalam hati. Tapi kesuwen. Iki wis gak usah dilakoni. Kesuwen. Cukup sampai ngelakoni niki dhisik. Dzikir siri di thariqah. Caranya, prakteknya gempuren atimu iku dengan lafaz al keluar masuk masuk keluar, masuk hu, keluar Allah. Hu Allah bebarengan dengan napas. Tetapi ingat, kalau kau dzikirnya cukup di sini, nanti seperti saya. Melebu alam kasyafa, alam makomu kasyafah, boleh sampai sakti, kau usah itu. Caranya bagaimana biar gak seperti itu? Saya ini korban, Pak. Korban penyesatan oleh nafsu saya. Oleh sebab itu saya kasih tahu sampai biar nggak ada korban berikut apa? Harus tauhid yang ketiga ini. La ilaha illa anta. Iki mang huwa ya. Amit. Huwa itu ke sini. Yang anta sini. Ini akan memunculkan dzikir sirrul asrar. Apa dzikir sirrul asrar? Dzikir yang sudah tidak ngucap. Hati sampean atau lesan sampean sudah nggak ngucap. Artinya ketika jenengan berzikir sir nomor 2 ini, hu Allah dalam hati, tetapi harus disertakan sirrul asrar. Prakteknya sirrul asrar itu bagaimana? Kok nggak berucap? Ada 3 pos, Pak, di sini. Pos penjagaan. Ring pertama sing ngarep mang, ya.
Ring kedua setelah seleksi sampean, ring ketiga ada ring keempat apa? Kamarmu dikowonci. Wis peno iku ben aman. Mangan yo gak bayar. Sembarang gak wis enak tok lah sampai niku. Estu. Makanya ayo kita gunakan untuk berkholwat, mendekatkan diri pada Allah. Aku yakin kok masalahmu akan selesai beriring dengan waktu. Jenengan kok tambah bagus atine nang ngersani Allah. Iku nek purun. Pertama di dalam Sirul Asrar itu ada 3 pos. Pos pertama adalah disebut Ainul Basiro, Syu'aul Basiro. Syu'aul Basiro. Apa? Rasa atau iman. Artinya ketika jenengan ini napas keluar masuk hu Allah, ruhaniyahmu harus mengimani, merasakan yang mengeluarkan dan memasukkan napas adalah wujudnya Allah. Walaupun Anda tidak tahu wujudnya, imano dulu kalau yang mengeluarkan itu Allah. Iki prakteknya. Cara kholwat seperti ini. Lah, seiring berjalannya waktu jenengan iki mengasah dzikir Sirul Asrar di pos Syu'aul Basyirah, yaitu merasakan, mengimani sesungguhnya semua apapun yang terjadi, baik di dalam diri Anda napas, di luar diri Anda apapun pergerakan alam iki, Anda harus yakin yang menggerakkan hanyalah Allah. Contoh, godhong niki nggih. Niki lah obat toh. Akal mesti ngomong angin. Sebab kalau tidak ada angin nggak akan bisa bergoyang. Tinggal hati sampean sudah ada nur makrifat belum? Di dalam angin itu ada Allah yang menggerakkan, yang kita tidak bisa melihat. Mata ini nggak bisa melihat. Inilah ending saya memberikan dasaran tauhid terhadap Anda supaya jiwa Anda terbangun betul. Ayo, tanpa Allah bisa tah angin menerpa yang namanya daun? Nggak bisa. Nanti ketika ini sudah sampai asah terus menerus, maka masuk kepada pos yang kedua. Namanya Ainul Basyirah. Apa Ainul Basyirah? Bertemu. Lihat di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, ayat yang terakhir. Apa syaratnya kita bisa bertemu Allah? Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Hanya 2 syarat. Pertama, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya yaitu Allah, pertama falyamal amalan salihan. Ini potongan ayat. Lakukanlah sistem dzikir niki. Dzikir sir disertai Sirul Asrar. Ini namanya falyamal amalan solihan. Amalan atau perbuatan solihan kang bagus itu substansinya itu di ruhaniyah. Kalau secara syariat ya jasmaniyah. Makanya jasmaniyah iku sampean patuh dengan hukum syariat. Ruhaniyah patuhlah dengan hukum hakikat. Jasmani melakukan patuh hukum syariat, ruhani hakikat yaitu tauhid sampean melampah dzikir sir dan Sirul Asrar. Keluar masuk melebu metu Allahu Allah. Tapi terkadang dzikir jahri la ilaha illallah syariat itu ya harus dilakukan.